Saya punya abah berkata begini, setiap orang itu tidak akan lepas dari tiga hal. Setiap orang tidak akan lepas dari tiga hal. Siapapun dia, ya, mau dari bangsawan, mau dari pengusaha, mau dari seorang ulama, pokoknya siapapun yang pernah hidup tidak akan lepas dari tiga hal. Yang pertama, Pak, setiap orang tidak akan pernah lepas daripada omongan orang. Selama hidup, nggak bakal lepas. Kita akan diomongin orang. Nah, kita gimana meresponnya? Abdullah Haddad mengatakan, man balan nas mata waman. Yang peduli terus kepada omongan orang, matinya sumpek. Mau mati sumpek, nggak usah pikirin. Emang kita digaji berapa sama orang itu? Emang kita digaji berapa sama tetangga itu? Emang kalau kita itu tidak diomongkan orang, kita mati? Emang kalau kita itu mengenyangkan mereka sesuai dengan harapan mereka, maka kita tidak akan bahagia? Enggak menentukan apa-apa sama sekali. Kita tidak digaji oleh mereka. Nah, jadi oleh karena itu, maka enggak usah pedulikan. Yang penting saya tidak melanggar perintahnya Allah. Yang penting saya tidak bermaksiat. Yang penting saya tidak melakukan haram. Itu saja sudah. Selebihnya, ana yang bertanggung jawab depan Allah. Udah, selesai. Saya mau menikahkan, tapi saya cukupnya uang hanya untuk mengundang 10 orang. Undang 10 orang. Nah, makanya beruntung yang kawin sekarang. Karena apa? Karena berbarengan dengan prokes pemerintah. Gitu loh. Sehingga dengan prokes itu akhirnya jadi kita hemat. Nggak banyak orang kita undang. Gitu loh. Alhamdulillah ini Ustaz Basri ini 2 minggu mau undang. Nah, jadi alhamdulillah masih pandemi gitu ya. Justru dia bilang, ya Allah semoga masih pandemi sampai saya menikahkan gitu ya. Karena Pak hemat kalau menikah sekarang, jadi paketnya paket hemat gitu. Nah, tapi yang datang juga sedikit, jadi bubuhannya juga sedikit. Nah, jadi seperti itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ayo sama-sama kita ikuti ajaran Nabi Muhammad, pasti senang hidupnya, bahagia hidupnya. Itu yang pertama kata Mabuya. Yang kedua, enggak ada satu orang pun yang lepas dan selamat daripada kematian. Ada? Orang enggak mati? Enggak ada. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang selamat daripada ujian dan cobaan. Kenapa? Itulah maksud dan tujuan terciptanya manusia. Nah, jadi Allah Ta'ala kenapa menciptakan manusia? Untuk dicoba. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, dalam surat Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum. Jadi pasti kalian siapa? Kalian laki, kalian perempuan, kalian tua, kalian muda, kalian habaib, kalian bukan, kalian kiai, kalian bukan, kalian pengusaha, kalian siapa saja pasti akan dicoba. Dan Allah Ta'ala seorang zat yang maha profesional. Allah Ta'ala tidak pernah memberikan sebuah cobaan yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Tidak. Sesuai dengan porsinya. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, aksarun nasi agal asyadun nasi balaan al-anbiya. Summal ulama, summal amsal fal amsal. Jadi paling beratnya cobaan siapa? Justru para nabi. Kemudian para ulama. Gitu. Jadi sesuai dengan porsinya maksudnya. Nah, oleh karena kalau dicoba, nah berarti apa? Cepat-cepat kembali kepada Allah. Karena cobaan itu supaya kita ingat pada Allah. Nah, oleh karena kalau nggak mau dicoba, maka selalu ingat pada Allah. Kalau ingat pada Allah, kita tidak dicoba. Cobaan pun yang datang pada kita, yang pasti itu tidak akan menyakiti kita, tidak akan mengganggu kita, bahkan kita mensyukurinya. Gitu. Nabi Muhammad dicoba, tapi dia senang merasakannya. Dia senang menghadapinya. Nah, itu cobaan, beda cobaan. Cobaan yang baik, orang yang baik, dan cobaan yang tidak, orang tidak baik itu.